Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung tahun 2021 ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semua dan saudara-saudara untuk flashback atau untuk mengingat kembali peristiwa yang sudah terjadi di tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Di bulan Januari, kita berduka karena kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu yang membuat pilot, awak kabin, dan 62 orang penumpang lainnya tidak terselamatkan. Di bulan Februari, kita mendengar berita bahwa saudara kita yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sedang mengalami musibah banjir yang membuat lebih dari 30 orang tewas, ratusan rumah terendam banjir, ribuan orang mengungsi, dan banyak fasilitas umum yang rusak. Pada bulan Maret, terjadi insiden bahwa kilang minyak Pertamina di Pekalongan terbakar yang membuat banyak warga mengalami luka berat dan 920 warga sekitar harus mengungsi dari lokasi kebakaran. Di bulan April 2021, kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam yang membuat 53 prajurit hilang dalam keadaan 883 mdpl di sebelah utara Laut Pulau Bali. Pada bulan Mei, terjadi peristiwa gempa bumi sebesar 5,9 magnitudo di Malang yang membuat puluhan rumah warga rusak dan ratusan warga mengungsi. Lalu pada bulan Juni 2021, terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang membuat ratusan ribu jiwa meninggal dunia, sehingga diberlakukannya PPKM darurat selama 3 bulan dari bulan Juni sampai pada bulan Agustus 2021. Peristiwa lonjakan kasus COVID-19 ini membuat Indonesia bersedih, sebab banyak dari pasien COVID-19 yang ditolak oleh beberapa rumah sakit karena saking banyaknya pasien COVID-19, sampai rumah sakit besar pun saja menolak pasien COVID-19. Dan pada akhirnya pasien yang ditolak ini tidak tertolong dan tidak terselamatkan. Dan satu hal lagi yang membuat kita bersedih adalah pertambahan kasus kematian yang makin hari makin melonjak membuat pemerintah Jakarta membuka 10 hektar lahan untuk pemakaman pasien COVID-19 di TPU Rorotan. Pada bulan September 2021, terjadi gempa bumi di 3 wilayah, yakni di Batang, Tapanuli Selatan, dan DIY Yogyakarta. Pada bulan Oktober 2021, terjadi kebakaran hutan seluas 216 hektar di Banda Aceh yang menyebabkan kerugian negara sebesar 18 miliar. Pada bulan November 2021, terjadi peristiwa gunung meletus di Semeru yang menyebabkan 50 orang lebih meninggal dunia, ratusan rumah rusak, dan ribuan warga mengungsi. Di bulan yang sama juga, banyak terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Dan di bulan Desember 2021, ada berita terbaru bahwa virus varian Omicron sudah masuk ke Indonesia, dan yang katanya virus varian Omicron ini lebih mengerikan dibandingkan virus varian Delta yang terjadi di Indonesia pada bulan Juni lalu. Setelah kita flashback kejadian dan peristiwa yang sudah berlalu di tahun 2021, sebenarnya Tuhan ingin menguji sejauh mana kita kuat dan tegar untuk menghadapi masalah dan persoalan yang selalu ada setiap hari. Melalui peristiwa tersebut, kita juga diingatkan Tuhan bahwa sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri, dan kita juga harus saling menolong antar
antar sesama di sekitar kita. Konteks menolong yang baik adalah tulus, tidak mengharapkan imbalan, tidak ada batasan, dan tidak perlu memandang orang yang akan kita tolong. Pepatah pernah berkata bahwa siapa yang menanam, dia akan menuai. Yang berarti siapa yang akan melakukan kebaikan, dia juga yang akan menerima kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan kejahatan, dia juga yang akan menuai kejahatan itu. Kita tidak tahu kapan tuaian itu akan kita terima. Maka berbuat baiklah selagi kita masih hidup. Alkitab pun menggambarkan hidup manusia itu seperti asap atau uap yang terlihat sebentar lalu lenyap, yang berarti hidup kita tidak ada yang tahu kapan kita harus kembali kepada Tuhan. Jadi, pakailah waktu yang Tuhan berikan dengan bijaksana, dengan berbuat kebaikan, dengan menghargai setiap momen dalam kehidupan, dengan berbagi kepada sesama, dengan memaafkan orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita, dengan berusaha melakukan sesuatu sekuat yang kita bisa, dan masih banyak kebaikan lain yang bisa kita lakukan setiap hari. 2021 telah usai. Mari kita menyambut tahun 2022 dengan optimis bahwa harapan-harapan baik akan datang setiap hari. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Tuhan memberkati.